Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Channel Pertanian Terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Bagi rekan-rekan semua yang belum bergabung dengan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan like, comment, share, dan juga subscribe channel Pertanian Terpadu. Subscribe itu gratis loh, dan tidak ada ruginya. Oke rekan semua, pada kesempatan video kali ini saya akan mengajak rekan semua untuk membahas mengenai target pertumbuhan ayam yang tidak sesuai dengan kehendak kita atau keinginan kita. Nah, di sini kita punya case atau masalah, yaitu ayam sudah 4 bulan kita pelihara tetapi belum besar atau bobotnya belum sesuai dengan yang kita harapkan. Kenapa bisa demikian dan bagaimana cara mengatasinya akan kita kupas secara lebih rinci lagi. Maka dari itu ikuti video saya sampai selesai ya. Rekan peternak semua, kalau berbicara mengenai target seperti ini, yaitu pertumbuhan yang ternyata lambat, maka ada beberapa hal yang patut kita cermati sebagai penyebab dari keadaan tersebut. Yang pertama adalah mengenai jenis ayam yang kita pelihara atau gen. Katakanlah jenis ayam yang kita pelihara, apakah kita memelihara ayam kampung asli atau kita memelihara ayam KUB, joper, pejantan, atau kita memelihara ayam boiler. Nah, ini kita harus tahu bahwa masing-masing ayam tersebut perkembangan atau pertumbuhannya tidak sama. Kalau kita memelihara ayam kampung asli dan berharap 2 bulan panen atau 1 bulan panen, yaitu agak susah, apalagi dengan target bobot yang sudah ditentukan. Sebagai contoh, usia 4 bulan ayam kampung asli itu bisa bobotnya masih 1 kilogram atau bahkan kurang. Kalaupun bisa mencapai seperti itu masih tergantung pada perawatan dan juga pakan yang kita berikan. Nah, jadi kita tentukan dulu, kita harus tahu ayam apa yang kita pelihara, kemudian targetnya nanti panennya berapa lama, itu seperti itu. Jadi kalau untuk rekan-rekan semua yang berharap jenis ayam pedaging misalnya yang panen 2 bulan, ya jangan sampai kita salah membeli DOC ayam kampung asli. 2 bulan dipanen, bobotnya entah seberapa itu kalau misalnya ini dipelihara. Kalau kita punya target panen 1 bulan, plus minusnya ya jangan sampai kita pelihara ayam kampung, karena sangat sulit dalam usia 1 bulan bisa dipotong untuk ayam kampung. Nah, seperti itu. Jadi rekan-rekan semua diamati lagi atau dipertimbangkan lagi, dilihat lagi apakah ayam yang sedang kita pelihara itu masuk ayam kampung asli atau joper atau apa. Itu juga kita harus tahu dengan target pertumbuhan yang ingin kita capai. Itu yang pertama. Jadi masing-masing berbeda tingkat pertumbuhannya. Kemudian setelah masalah jenis ayam ini, apalagi yang bisa berpengaruh? Yang bisa berpengaruh berikutnya adalah pakan. Iya benar, karena kita berbicara mengenai bobot, target pada usia tertentu kita akan panen, maka pakan juga sangat menentukan nanti hasilnya seperti apa. Kalau kita sebagai contoh seperti saya menggunakan pakan alternatif yang ala kadarnya, yang kualitasnya entah seperti apa, tetapi kita berharap 2 bulan panen, yang kita pelihara ayam kampung asli pula. Nah, tentu itu akan sangat berat. Nah, bisa dikatakan kalau kita ingin targetnya tercapai dalam hitungan bulan tertentu, target pemeliharaannya sudah ditentukan, maka
pakan atau ransum yang kita berikan juga harus sesuai dengan target yang ingin kita capai. Jangan inginnya kita panennya cepat, bobotnya bagus, tetapi ransum pakan kita kurangi kualitasnya. Tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya diberikan untuk ayam-ayam tersebut. Pertumbuhannya tentu bisa jadi lambat kalau pakannya salah-salan. Tercapainya bobot juga akan lebih lama, seperti itu ya. Nah, ini rekan-rekan semua juga khususnya untuk rekan-rekan yang baru mulai belajar ternak ayam, ini harus dicermati benar, harus dipertimbangkan benar, racikan pakannya seperti apa, supaya nanti bisa ketemu dengan target panen sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian berikutnya apa? Berikutnya saya masih ada satu lagi yang perlu kita cermati. Kalau kita sudah tahu jenis ayamnya apa, target panennya berapa bulan sudah sesuai dengan jenis ayam tersebut, kemudian pakan kita sudah sesuai juga dengan target yang akan kita capai, tetapi hasilnya masih kurang maksimal atau bahkan jauh dari harapan, maka ada satu yang perlu kita perhatikan lagi atau kita koreksi lagi, yaitu mengenai proses perawatan kita dan kesehatan ayam yang kita pelihara. Maksudnya proses perawatan atau pemeliharaan ayam ini di dalamnya yaitu mencakup mengenai kesehatan ayam yang berpengaruh terhadap kesehatan ayam. Saya mencermati di sini bahwa kemungkinan besar ada juga kasus di mana ayam terlihat sehat tetapi sebenarnya tidak sehat. Kita memberikan pakan terbaik sesuai jadwal dengan kapasitas yang cukup, tetapi bobot atau perkembangan pertumbuhan ayam tidak sesuai harapan. Bisa jadi ayam-ayam kita terkena cacingan. Ya, kalau masalah cacingan, penyakit cacingan pada ayam ini, jangan salah, meskipun dia terlihat sehat, ayam terlihat sehat, tetapi banyak makan yang mereka ambil itu tidak akan berbanding lurus dengan pertumbuhan atau bobot ayam. Jadi katakanlah ayam makannya banyak, makannya rakus, tetapi tidak jadi daging, seperti itu. Nah, itu bisa jadi seperti itu karena salah pemeliharaan. Misalnya kandang tidak terawat, kemudian tidak ada pemberian vitamin tambahan bila diperlukan, kemudian ada sirkulasi udara tidak mendukung, sanitasi, pokoknya tidak ada biosafety-nya misalnya. Kemudian tidak ada untuk pencegahan penyakitnya, itu bisa jadi seperti itu. Kalau ayamnya terlihat bagus tetapi pertumbuhannya tidak sesuai dengan harapan, bisa jadi terkena cacingan. Apalagi untuk ayam-ayam yang sering biasanya diumbar. Nah, untuk ayam-ayam yang biasa diumbar, kadang ada sistem pemeliharaan semi umbaran misalnya, itu juga rawan cacingan. Kemudian kalau kita menggunakan pakan-pakan alternatif yang tidak diolah dengan air panas atau tidak difermentasi, itu juga termasuk rawan cacingan. Seperti di peternakan saya banyak sekali case seperti itu, kasus-kasus di mana ayam sehat kelihatannya tetapi sebenarnya cacingan, sehingga pertumbuhannya tidak bisa maksimal, bobotnya sulit dicapai sesuai target. Nah, kalau sudah terjadi case semacam ini, apa yang bisa kita lakukan? Nah, sebelum kita bicara mengenai case yang sudah terjadi, kita bicara juga untuk pencegahannya. Nah, dari 3 poin tadi, tentu saja pencegahannya, pertama, pemilihan jenis ayam yang sesuai dengan harapan kita, target kita. Kemudian yang kedua juga mengenai pakan yang sesuai dengan target. Artinya kalau kita menginginkan panen cepat, maka pakan harus diimbangi, harus lebih bagus. Kalau kita panennya dibuat santai atau agak lambat, pakan bisa disesuaikan lagi. Itu yang kedua, masalah pakan. Kemudian berikutnya masalah penyakit atau cacingan, atau bisa juga kaki kering semacam itu. Nah, itu
Pertama yang bisa dicegah ya tentu saja dengan pemeliharaan yang bagus, perawatan kandang, perawatan ayam segala macam itu harus disesuaikan, harus semua bagus, baru kita bisa berharap bisa mencegah hal seperti ini terjadi di peternakan kita. Kemudian bagaimana kalau sudah terjadi, ayam sudah dipelihara selama 4 bulan atau 3 bulan atau 2 bulan, sudah banyak yang dikeluarkan tetapi targetnya tidak tercapai, ya terserah kita mau kita teruskan atau kita panen. Kalau bisa dipanen. Kalau misalnya targetnya memang belum tercapai, belum bisa dipanen sama sekali, ya terpaksa kita bisa lakukan perawatan lebih lanjut supaya targetnya bisa dijual. Nah, untuk sebelum perawatan lebih lanjut, kita pastikan dulu ayam dalam kondisi sehat. Artinya kita pastikan ayam diberikan obat cacing terlebih dahulu supaya untuk antisipasi atau supaya untuk memastikan ayamnya bebas dari cacingan. Kemudian setelah itu bisa kita naikkan lagi kualitas ransum atau pakan kita supaya pertumbuhan dan bobot bisa lebih tercapai. Itu kurang lebih solusi kalau kita sudah mengalami seperti ini. Ya, mudah-mudahan jangan sampai kita mengalami seperti ini, apalagi dengan partai-partai yang besar, jumlah populasi yang banyak, itu jangan sampai, karena total kerugiannya bisa lumayan banyak kalau seperti itu. Oke, itu saja kiranya apa yang bisa saya sampaikan mengenai masalah yang satu ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rekan semua. Kalau ada rekan-rekan semua yang punya ide, gagasan untuk melengkapi apa yang sudah saya sampaikan, silakan sampaikan di kolom komentar supaya pembahasan ini bisa lebih komprehensif dan tentunya lebih bermanfaat. Terima kasih. Sampai bertemu pada video selanjutnya.